Nah, karena bidang saya itu kebanyakannya laundry, betul, atau ke hotel, betul. Yang namanya orang mau bisnis kan harus tahu kira-kira market mana yang saya ambil. Betul, betul, Pak. Tua Gapat, Open Minded Podcast, stay tune. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, kali ini untuk edisi yang pertama, podcast Ada Baik akan menampilkan narasumber yang luar biasa. Narasumber ini orang yang kompeten di bidangnya, puluhan tahun membidangi bisnis laundry. Jadi beliau ini adalah merupakan inspirator buat pengusaha-pengusaha laundry. Puluhan tahun menggeluti bisnis laundry di Indonesia, bahkan beliau ini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Beliau juga salah satu tokoh di perlaundryan Indonesia. Terus beliau juga nggak punya laundry aja, tapi punya bisnis-bisnis yang lainnya. Berawal dari bisnis laundry, kemudian menggeluti bisnis chemical, bahkan sekarang mempunyai bisnis laundry cafe, luar biasa. Oke, kita sambut yang meriah, Bapak Heri Basuki, woi Pade. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pade, kita ngobrol-ngobrol Pade ya. Jadi selamat datang di edisi yang pertama Pade. Ini pertama ya? Pertama Pade. Luar biasa mendapatkan tamu kehormatan di Ada Baik Podcast Pade. Ada Baik Podcast ya, Pak. Ada Baik Podcast. Jadi Pade ini adalah yang membuka podcast Ada Baik peluncuran yang perdana Pade. Oh luar biasa. Jadi ini salah satu bintang tamu kita yang luar biasa menggeluti bisnis laundry puluhan tahun. Bisa disebutkan Pak Deh, mulai terjun ke bisnis laundry itu mulai dari kapan? Ini mungkin saya luruskan dulu ya. Ya. Awalnya itu bukan bisnis laundry. Bukan bisnis laundry. Tapi awalnya memang saya di chemical. Di chemical. Yang kaitannya dengan perlaundryan. Jadi nggak terbalik. Kebalik. Bukan dari laundry ke chemical. Jadi dari chemical dulu ke laundry. Baru ke laundry. Oke. Siap. Terus sudah berapa lama nih Pak De bisnis chemical yang Pak De gelutin dulu? Apa dulu sebagai kerja di chemical atau sudah punya usaha chemicalnya? Nah, pertama-tama pastinya ya kita kerja ya. Semua kerja karyawan dulu. Karyawan. Saya tahun 93 itu pertama kali dunia chemical di PT Ecolab Indonesia. Ecolab Indonesia, 93. 93. Saya habis di Surabaya terus pindah ke Bali. Jadi saya pas waktu itu jabat untuk territory manager di PT Ecolab Indonesia. Kebetulan menangani chemical untuk institusional. Institusional itu kitchen, housekeeping, dan laundry. Jadi udah mulai 93 memang kita nangin laundry. Dari 93 itu sampai 95 saya 96 hijrah ke Diversi. Pindah. Sama chemical juga. Di bidang sama. Lah pas 97 Diversi sama Unilever itu merger. Dibeli. Jadilah Diversi Lever. Gitu loh. Nah, saya di situ. Setelah itu baru saya ingat karir kalau begini terus kayaknya saya memang punya cita-cita dari awal kepingin saya nggak mau jadi pekerja. Mantap. Jadi saya akhirnya tobat tuh. Tobat. Iya. Karena saya ngalami kalau namanya institusional itu pulangnya pagi. Karena kan saya kitchen apalagi di Bali. Kalau waktu hotel itu selesai, kalau kita membersihkan
mesin cuci itu, nah cleaningnya itu, Iya. setelah restoran semua tutup. Oh. Berarti kan jam 12, jam 1 Baru mulai. baru kita mulai. Oh gitu. Nah, itu baru cuci mesin cucinya itu. Kita apa namanya cuci pakai asam itu. Cuci sampai pagi. Sampai pagi. Orang-orang pulang baru mulai kerja. Iya, karena apa? Kenapa saya pagi? Hotel bintang 5 yang kita tangani, kadang-kadang dia punya outlet kitchennya itu restorannya bisa ada 7, ada 8, ada 10. Gitu, Dan tempatnya di Bali kan jauh-jauh. Pertama kali di Bali Pak De. Surabaya. Oh Surabaya. Surabaya baru pindah Bali. Oh di kampung halaman. Nah, kamu halaman Surabaya. Oh Pak De ini orang Surabaya aslinya Pak De. Surabaya. Surabaya. Cak. Tuh. Terus tahun 2000 saya resign. 2000 mulai resign di Depresi Lever. Depresi Lever. Nah, saya makanya resign, itu bergabung sama 3 teman saya yang memang sama-sama dari Ecolab dan Depresi. Oh merger. Enggak, dari 3 teman ini. Tiga sahabat itu bikin usaha sendiri. Bikin usaha laundry. Chemical. Oke. Chemical. Tahun 2000. Tahun 2000. Resign. Jadi, bikin chemical. Ya namanya kita itu masih emosionalan, yang penting buka usaha. Padahal kita kadang-kadang visi dan misinya nggak sama. Jadi sudah itu di mana Pak De? Di mana tepatnya tuh? Di Bekasi. Oh di Bekasi. Di Bekasi. Udah besar. Merger itu di Bekasi. Oh di Bekasi. Bukan di Bali. Enggak. Atau di Surabaya. Kan saya 97 itu sudah di Jakarta. Oh di Jakarta. Depresi Lever sudah di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Nah, makanya pindah sini. Udah besar. Terus karena kita nggak sama visinya, dan saya akhirnya hijrah. Resign. Karena gini visinya, setelah karena saya agama Muslim, saya mengenal apa namanya, setelah dapat pengajian, kalau bisnis itu yang harus halal, nggak boleh riswah atau suap. Oh iya. Ada dalam dunia bisnis ini Jamil. Kemarin teman saya pokoknya masuk itu sudah berapa persen? Berapa persen? Nah, itu. Jadi hati saya ini kok bertolak belakang ya Pak? Bertolak belakang. Jadi udahlah saya cabut resign. kayaknya nggak bisa satu. Pecah kongsi. Di tahun 2000 berapa itu Pak De? Pecah kongsi itu 2004 2005. 2005 sendiri tuh Pak De ya? Enggak, pecah. Kan bertiga awalnya bertiga. Dan saya ketemu teman lagi, kelihatannya satu visi. Diajak lagi. Join lagi. Dan saya waktu itu ditarik lagi kerja untuk di Depresi Lever untuk divisi food. Jadi nanganin cleaning untuk pabrik-pabrik. Kalau dulu saya nanganin untuk hotel, cleaningnya sekarang untuk pabrik. Jadi sanitasi pabriknya, cleaning di area pabriknya beda. Jadi membuat pengalaman baru. Saya juga. Cuman setelah itu saya putuskan, ternyata ya kadang-kadang kita itu bisnis itu tidak semulus yang kita bayangkan. Betul Pak De. Jadi ternyata di join itu juga sama aja. Sama karena nih. Saya merasa katanya sahamnya jadi satu PT, ternyata dia bukan PT ini kok atas PT lagi. Ya, sahamnya ini dengan PT ini, berarti kan sahamnya saya lebih banyak, tapi kok dia kecil. Ya udahlah, kayaknya nggak bener ini. Nggak benar. Saya hangout lagi. Saya mengatakan saya nggak bisa join lagi deh, keluar. Akhirnya saya baru tahun 2009, nah itu baru sendiri. Bikinlah yang namanya Easy Clean. Ini produknya Pak De. Iya. Ini dia Easy Clean. Karena bidang saya itu kebanyakannya laundry, betul, atau ke hotel, betul. Yang namanya orang mau bisnis kan harus tahu kira-kira market mana yang saya ambil. Betul Pak De. Jadi nggak semuanya diambil. Harus punya marketnya Pak De. Betul. Market dan potensi itu yang penting. Jadi betul. kalau saya bikin ini, iya. Kenapa saya nggak mikir
Saudara banyak chemical itu yang untuk laundry keluar Betul. ini. Cuman kalau saya membuat itu yang untuk laundry keluar murah, saya perlu penyesuaian. Iya. Kenapa? Kalau ke laundry kiloan, Betul. mungkin saya belum dikenal. Betul. Betul kan? Dan saya harus penyesuaian lagi baru. Kalau ke laundry hotel, Betul. ke laundry rumah sakit, karena saya dulu yang nangani hotel rumah sakit, itu lebih mudah. Betul. Ya itulah yang saya ambil dulu. Berarti Easy Clean fokusnya ke hotel sama rumah sakit. Hotel, rumah sakit, dan laundry komersial yang besar. Oh, premium lah ya. Premium yang besar. Makanya waktu itu saya supply juga ke rumah sakit. Rumah sakit sudah berapa banyak Pak Deh di Indonesia yang disuplai? Udah nggak kehitung kali jangan-jangan. Enggak terlalu banyak sih. Oh gitu ya. Tapi kebanyakan rumah sakit di Saya masih Pulau Jawa nangani- atau di luar Pulau Jawa sekarang Pak Deh? Selama ini saya masih nanganin untuk Jabodetabek, Jabodetabek. atau Jabar lah. Oh Jabar. Jabar. Hanya Jabar aja. Belum Sumatera belum. belum masuk. Dulu pernah ngirim ke daerah Bengkulu atau Palembang kalau nggak salah. Oh ada tapi lewat orang. Jadi Lewat orang. kalau saya sendiri enggak. Jadi saya biasanya ke Jabodetabek aja. Ke Jabodetabek. Jabodetabek. Siap Pak Deh. Dan Jabar lah. Jabar. Terus gini Pak Deh, kan sudah menjalani join udah Pak Deh ya. Join udah, jadi employer juga udah. Sekarang enakan mana nih Pak Deh? Antara jadi karyawan, kan pertama karyawan. Nih. Terus join sama mitra nih yang dulu sahabat, terus akhirnya tidak sejalan, pecah kongsi. Nah sekarang ini buka sendiri. Kira-kira dari 3 itu yang enakan yang mana Pak Deh? Kalau yang namanya bisnis sama kerja pasti enak bisnis sendiri. Kenapa? Enak bisnis sendiri. Enak bisnis sendiri. Karena kalau bisnis sendiri, kalau kita punya kemampuan, semakin kita giat, semakin kita punya potensi, kita mau jalan giat, hasilnya untuk kita. Begitu. Tapi kalau kita kerja kan otomatis kita mau potensinya tinggi, kita ahli marketing, kita ahli ini, iya dapatnya sudah di patok porsi. Segitu aja ya. Iya, paling ya tambahlah kalau ada tergantung perusahaannya, ada komisi, sales, ada. Cuman kalau ini kan kita bisa kita punya usaha. Kalau berhasil besar, Betul. inilah yang kita bisa turunkan ke anak. Nah, cucu. itu dia. Ini yang pikiran Mungkin, saya. Goalsnya ke situ Pak Deh. Ya? Iya. Goalsnya adalah bisa menurunkan ataupun memberikan ya masa depan untuk anak cucu gitu. Kalau kerja kan kayaknya pensiun aja sudah selesai Pak Deh. Selesai. Apalagi kita swasta. Apalagi swasta nggak dapat Swasta nggak ada pensiun. nggak ada pensiun. Dan tergantung dengan kebijakan pemerintah waktu itu. Betul. Zaman dulu kalau kita keluar resign dapat pesangon. Tapi itu ke belakang itu kan enggak. Tapi kan hitung-hitung pesangon gaji kita dipotong Pak Deh. Iya, maksud saya gini. Tahun dulu ya. Iya. Tapi kalau berikutnya kan enggak. Kalau keluar sendiri enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Kecuali dikeluarin. Beliin dari perusahaan. Iya, karena Dapat salah pesangon. dapat pesangon. Ada hitung-hitungannya. Iya. Oke. Berarti dari 3 itu yang lebih enak adalah usaha sendiri. Ya, pertama usaha sendiri. Karena saya merasakan kalau usaha sendiri itu kita lebih bebas berkreasi. Ya, tapi saya nggak menafikan kalau join itu boleh. Dan saya sendiri sekarang kan lagi trending nih Pak Deh. Betul. Trending kolaborasi sama investasi juga banyak orang yang berinvestasi. Apakah dari Easy Clean nih Pak Deh sebagai CEO-nya di Easy Clean tidak ke arah ke sana Pak Deh. Kolaborasi sekarang kan ada yang menggadang-gadang sekarang zamannya kolaborasi. Kalau kita sendiri nggak akan besar. Nah, setuju nggak gitu Pak Deh? Tergantung lihatnya. Saya sendiri kan selain saya isi sendiri, Betul. saya kan ada kolaborasi. Betul. Jadi yang chemical ini saya pribadi. Betul. Yang laundry itu kan saya join. Di Millennium join sama kakak saya, Betul. sama ini. Dan kita join juga ada laundry yang di Tangerang.
Betul. Itu juga join. Di rumah Jadi, sakit sama dokter-dokter ada join juga. ah, Biasa ini. jadi saya bilang gini, boleh kita join. Betul. Nggak semerta-merta kalau saya orangnya nggak semerta-merta, ayo ikut-ikut ini terus gampang terbuai. Apalagi orang bilang hanya ayo bisnis ini 6 bulan balik modal. Kalau bisnisnya sama, ya itu ngapain kita ikut? Betul. Ya kalau bisnis sama kita pelajarin, Iya. kita terapkan pada bisnis kita. Kayaknya kalau bisnis sama kita join nggak pede kayak itu orang pada. Kalau Nggak menurut juga. saya, kalau Kalau- kurang pede itu orang. Yang maksud saya menjalankan itu. Enggak juga sih, Nggak Mas. juga. Jadi gini, kalau tadi misalkan kolaborasi, jurung, bisnisnya sama, Iya. ya kita lihat sama kembali lagi. Kita lihat potensinya, studinya, partnernya semua lihat memungkinkan enggak. Jadi kayak misalkan saya join nih di Tangerang, ya kita lihat visibility tadinya oke kok. Iya. Dan kita yakin yang megang itu juga amanah oke. Oke. Kenapa tidak kita invest? Jadi kita membuat pintu yang lain, Betul. gitu loh. Selain bisnis saya sendiri, ada yang bisnis lain. Betul. Walaupun sama, tapi saya nggak terlalu gampang terbuai orang seperti sekarang nih ya, lagi viral. Betul. Bisnis laundry franchise bareng 6 bulan nggak sampai balik modal ini. Saya bilang nggak pernah saya tanggapi. Ngapain? Kalau sama ya kita ingin lihat prosesnya bagaimana, kita aplikasikan ke 6 bulan bisa balik modal. kita beliin, kan kita udah merasakan sendiri. Iya. Apakah 6 bulan bisa balik modal? Gitu loh. Betul. Kalau enggak, bisnisnya sama, Betul. ya kenapa kita enggak pelajari balik modal enggak? Oke, berarti ada yang salah di saya, kita pelajari. Enggak perlu kita investasi sana. Betul. Kita break dulu Pak Diari. Ya, Break dulu. break dulu aja. Oke.